Bismillahirrahmanirrahim. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya. Dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma tayassara minal Quran dari surah Yusuf ayat 31 yang sudah sering kita dengarkan kisahnya bagaimana ketika istri daripada Al-Aziz dicemooh ataupun digibah, digosipkan di pasar dengan perempuan-perempuan yang ada pada saat itu. Kemudian mereka berkata, mungkin saja istri Al-Aziz ini memang perempuan yang tidak memiliki yang namanya kehormatan. Sehingga dia bisa tergoda dengan anak angkatnya sendiri, Yusuf. Padahal ternyata ketampanan Nabi Yusuf mampu menghipnotis siapa saja yang melihatnya. Sehingga istri Al-Aziz mengundang semua wanita-wanita yang telah menggosipkan dia. Akhirnya ketika diundang datanglah mereka datang ke istana istri Al-Aziz. Ketika mereka datang diberikan hidangan yang lengkap. Dan sebagai hidangan penutupnya diberikan kepada mereka buah-buahan. Ketika diberikan mereka buah-buahan beserta dengan pisau untuk mengupas buah-buahan tersebut. Dipanggillah Nabi Yusuf alaihissalam untuk keluar memamerkan yang namanya wajah Nabi Yusuf. Supaya tidak terjadi lagi fitnah terhadap istri Al-Aziz. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam keluar, seraya mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam
keluar, mereka tidak sadar, tanpa sadar memotong buah-buahan tersebut hingga melukai tangan mereka sendiri. In hadza illa malakun karim. Ma hadza bashar, kata mereka, ini bukanlah manusia biasa. In hadza illa malakun karim. Sesungguhnya dia ini adalah seorang malaikat atau bukan manusia, akan tetapi malaikat yang agung yang dikirimkan Allah kepada kita semua. Lihat bagaimana ketika Allah menunjukkan yakni ciptaan Allah yang begitu agung, ciptaan Allah yang begitu tampan, yang kita kenal kemujizatannya yakni ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam saja begitu tampannya, bagaimana dengan yang menciptakan Nabi Yusuf alaihissalam? Bagaimana dengan keindahan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka dari itu hari ini kita akan pelajari bersama bagaimana kita bukan hanya tampan di luar, tapi juga insya Allah tampan di dalam. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, jazakallah khair pembukaannya Sama-sama. Ustadz Syam. Saya boleh titip Al-Qur'annya, Boleh. insya Allah nanti kita akan belajar lagi sama-sama. Jamaah! Yeay. Oh jamaah! Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Yeay. sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat ya Bu ya. Tadi pembukaannya kita sudah membahas tentang surat Yusuf. Terkenal dengan nabi yang paling apa Bu? Emang iya? Ya gitu deh. Ibu pernah lihat? Kata siapa? Kata Quran. Masya Allah. Nah biasa nih Bu, kita apalagi ibu-ibu ya, kalau ngelihat artis-artis yang ganteng gimana Bu rasanya Bu? Seneng ya Bu, deg-degan ya. Siapa di sini yang pengen punya anak ganteng angkat tangan? Say. Siapa di sini yang pengen punya menantu ganteng angkat tangan? Siapa di sini yang pengen punya suami ganteng angkat tangan? Kan udah punya Sudah suami. punya suami. Kok masih ngangkat tangan Ibu? Kok masih ngangkat tangan? Yang jamaah yang ada di rumah juga pasti seneng deh. Bohong kita namanya manusia, Allah titipkan mata, kita bisa melihat sebuah keindahan. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, kita sebut apa Bu? Masya Allah, tabarakallah. Nah, boleh dong kita menikmati, tapi batasan-batasannya kalau kita boleh kagum, suka itu sejauh apa sih gitu. Nah, makanya tema kita pada pagi hari ini adalah pancaran ketampanan seorang laki-laki. Apa Bu? Pancaran ketampanan seorang laki-laki. Masya Allah, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita belajar sama Ustadz yang paling tampan dulu nih, yang nomor satu yang ada di Islam itu indah. Ustadz Ahmad Ridwan, Masya Allah. Ya Rabbi. Ustadz, Untung kok ada saya- hukum gaya gravitasi bumi. Oh kenapa? Kalau enggak bisa terbang Oh nanti gitu. Ustadz saya panggil yang ganteng malah duduk, bukannya makin semangat Iya, berdiri iya, gitu. iya. Nah Ustadz berbicara tentang ketampanan dan kegantengan. Sebelum kita menggali lebih dalam lagi nih, dan sebelum kita belajar batasan-batasan kita boleh sejauh mana sih mengkagumi seorang laki-laki. Sebenarnya pada hakikatnya itu ketampanan dalam sudut pandang Islam itu apa sih Ustadz? Mohon tausiahnya. Masya Allah, jazakillah khair. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'du. Bicara tentang sesuatu yang ditanyakan oleh Kak Caca tadi adalah bagian dari kata yang ada di dalam semua hal. Baik dalam bahasa kita Indonesia maupun kata-kata yang ada dimiliki oleh orang-orang di luar orang Indonesia. Kalau kita menyebutnya tampan, ganteng, orang Arab menyebutnya jamil misalkan seperti itu. Dan orang Inggris menyebutnya handsome dan sebagainya. Maka kata ini adalah merupakan diddu kalimati. Merupakan lawannya dari kalau ada tampan pasti ada yang tidak tampan atau kurang tampan. Nah, apakah kemudian menjadi batasan dalam Islam tentang makna ketampanan itu? Dan bagaimana hakikatnya? Lumrah kalau ada ucapan seperti itu. Kalimat jamil, kalimat tampan itu lumrah dalam arti bahwa Allah ciptakan dengan bentuk rupa yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu dulu. Karenanya dari sini kita fahami bentuk ciptaan yang Allah telah ciptakan sebaik-baiknya ciptaan, sebaik-baiknya rupa. Dan Allah sendiri yang mengatakan itu. Dan Allah ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun dari kitab yang kami campakkan, tidak kami berikan penjelasan termasuk tentang rupa. Nah karena kalau kita sudah faham
tentang bagaimana sesungguhnya Islam memandang bahwa sesungguhnya yang diciptakan Allah tidak ada satupun yang kurang. Andai yang kita lihat adalah kurang dari tinjauan fisik, misalkan tangannya dilahirkan tidak sempurna, maka menurut Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik. Karena saat kita melihat itu ada doa alhamdulillah alladzi la yuhmadu ala makruhin siwahu. Tidak ada segala satu pun yang ada di muka bumi ini pantas untuk dipuji dalam perkara yang tidak nyaman untuk dilihat, tidak nyaman untuk didengar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tadi kembalikan lagi kepada Allah tentang makna ketampanan, tentang makna kecantikan, tentang makna keindahan. Karena Allah jamil yuhibbul jamal. Tetapi bagaimana sesungguhnya Islam mendudukkan perkara yang hakiki, disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Sambil menunjuk dadanya Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa kalian. Allah tidak melihat fisik kalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana apa yang ada di balik dada ini. Maksudnya sambil menuju kepada dadanya Rasulullah SAW menunjuk bahwa apa yang di balik dada ini adalah hatinya. Kalau tampan secara fisik saja banyak. Kalau itu yang menjadi standar kemuliaan, maka sesungguhnya pastinya Abu Lahab jauh lebih mulia daripada Bilal ibnu Rabah. Kenapa? Karena Bilal terlahir dari seorang ibu dan ayah yang maaf kita katakan berkulit hitam. Dan dia pun hitam. Bahkan ada salah seorang sahabat tatkala mengatakan, wahai budak hitam, anak dari budak hitam. Kata Rasulullah SAW, inna fika syai'un min amril jahiliyah. Padamu masih ada perkara jahiliyah yang kau harus hilangkan, kata Rasulullah SAW. Karenanya dari sini kita tahu, tidak cukup modal ganteng saja untuk masuk surga. Betul ya? Kenapa modal ganteng aja masuk surga? Harusnya Abu Lahab masuk. Seingat dan sependek yang saya fahami, orang Arab itu hidungnya nggak ada yang... Betul ya? Aduh, ya Allah. Ya Rabbi gitu ya. Maka ukurannya kalau cuma sekedar tampan itu masuk surga, harusnya Abu Lahab, harusnya Abu Jahal. Mereka-mereka orang pertama kali yang akan masuk melangkahkan kakinya ke surga. Tapi kata Rasulullah SAW, sami'tu qa'rana 'alaika fil jannah. Wahai Bilal, aku dengar terompamu di surga. Coba lihat, budak hitam. Cuma satu bagian dari tubuhnya yang putih. Apa itu? Giginya doang. Andai dia tidak tersenyum atau dia tidak nyengir, gak ketahuan mana yang putih kalau di tengah gelapnya malam. Tapi ternyata pancaran hati seorang Bilal ibn Rabah, itulah yang membuat dia jauh lebih mulia bahkan dari seorang Abu Jahal dan Abu Lahab. Masya Allah, Begitu. pantesan mungkin maaf ya kadang ada yang mungkin tampang wajahnya kurang rupawan gitu. Tapi menyenangkan, kita Itu suka ada di dia. deketnya gitu. Itu karena hatinya tuh Karena hatinya bersih, mengeluarkan pancaran, kemudian kok membuat kenyamanan bagi orang yang nyaman berinteraksi gitu ya. dengannya. Masya Allah. Begitu. Jadi mungkin istrinya Ustadz juga nyaman sama Ustadz Ya ya. salam, pastinya. Tapi pasti karena tampang dan juga karena hatinya dong Ustadz ya, Masya Terima kasih Allah. banyak, Jazakallah terima kasih. khair. Kasih tepuk tangan dulu Bu buat Ustadz Ahmad Ridwan, Masya Allah. Jamaah. Yeay. Karena tema kita hari ini tentang ketampanan, otomatis bintang tamunya juga harus yang tampan. Makasih. Bintang tamu, Oh, bintang tamu. bukan guru ya. baiklah. Ustadz kan guru. Oh, iya, boleh, Jadi saya mau ngobrolnya sama bintang tamu dulu. Oh, Ada iya. di sebelahnya Ustadz Maulana, ada Mas Gunawan Sudrajat. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Apa kabar Ibu semuanya Ustadz? Sehat? Baik. Mas, saya tuh nonton Mas dari zamannya saya masih kecil, belum main sinetron. Berarti saya tua banget dong. Waduh, pertanyaan saya kok dari dulu saya lihat di TV zaman saya masih SD sampai sekarang nggak ada yang berubah ya. Gimana tuh? Ya, makanya saya pas melihat beliau kayak bercermin Oh, dari kacamatanya. oh gitu, karena ada pancarannya dari kacamatanya. Mas, Bu, cakep nggak Bu? Ibu mau nanya apa nih? Ya, banyak kan yang mau ditanya, saya jadi bingung mau nanya apa. Mas, ngerasa cakep nggak sih Mas? Asik. Pede amat gitu. Biasa aja. Masa? Alhamdulillah. Coba saya contohin dulu ya pertanyaannya. Ustadz Maulana ngerasa cakep nggak sih Ustadz? Alhamdulillah menurut istri saya. Oh gitu. Tuh, kalau Ustadz Maulana ditanya jawabannya gitu. Kalau Mas Gunawan gimana? Merasa cakep gak sih? Alhamdulillah. Idem sama kayak Mas Maulana. Oh. Dekat istri dan anak-anak saya. Gitu, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Yang penting istrinya dan anak-anaknya nyaman ya gitu. Tapi kadang-kadang kita manusiawi lah. Kita kan kadang ngerasa
wah saya tuh lagi suka pakai baju kebesaran saya nih. Misalkan kalau anak-anak muda milenial tuh suka pakai bomber jacket atau pakai apa gitu. Kalau Mas Gunawan tuh ngerasa paling wah ini gue banget nih. Ini gue banget deh, itu tuh pas kapan? Ya lebih casual aja lah pakaiannya. Oh pakaiannya lebih casual aja. Soalnya kan sehari-hari kan kerja kayaknya pakaian formal capek juga ya. Terkadang pengen pakai casual ya casual aja. Casual Pakai- aja. Tapi apapun nyaman lah ya. Oh Apapun gitu. nyaman. Terus ini pertanyaan dari banyak orang-orang yang mungkin belum dititipkan wajah yang tampan gitu. Gimana sih rasanya punya wajah tampan? Saya jadi GR. Itu pertanyaan dari saya sebenarnya. Kamu menjawab, Ustadz yang menjawab. Coba Itu Ustadz yang tadi menjawab. Pertanyaan dari orang yang tidak merasa ganteng, Iya. itu pertanyaan dari saya. Iya. Gimana coba Mas? Kasih tahu dong Mas. Pengen tahu rasanya gimana sih gitu. Jawabnya susah tuh. Harus menjawab Allah yang jawab tuh. Oh gitu ya. Kayaknya ya biasa aja, saya nggak merasa diri saya tampan. Tapi ya alhamdulillah kalau orang menilai ya mensyukuri aja. Oh gitu. Terus yang penting aku dalam hatiku sih ya ikhlas saja mensyukuri, benar kata Ustadz, karena dari mensyukuri keluar itu semuanya. Masya pancarannya. Allah, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Yang penting kuncinya adalah bersyukur ya. Mau hidungnya dikasih mancung, setengah mancung, atau kurang mancung, yang penting bersyukur. Ya Ustadz Maulana. Iya, Benar. itu pembelaan diri saya. Iya betul lah kalau begitu. Oke Mas Gunawan, ada yang mau ditanyain gak sama guru-guru kita? Iya Ustadz, saya mau menanyakan. Kan Allah memberikan seseorang itu ketampanan baik fisik maupun hatinya. Masya Allah. Tapi terkadang masing-masing manusia itu tidak merasakan itu semuanya. Bagaimana caranya seseorang itu bisa mengeluarkan pancarannya baik itu hati maupun fisiknya. Terkadang kan manusia itu tidak pede. Nah mengeluarkan pede itu bagaimana caranya Ustaz? Masya Allah pertanyaannya bagus banget. Kayaknya yang harus jawab yang paling ganteng di antara guru-guru yang lain deh. Ustadz Maulana, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Maksudnya yang paling pede. Ya paling pede. Paling pede nggak apa-apa kan orang harus pede, harus bahagia. Ustadz mohon dijawab pertanyaannya dan selamat kembali lagi ke tanah air. Makasih banyak. Masya Allah sudah menjalankan ibadah haji. Makasih Doain banyak. kita semua nggak Ustadz? Doain semua. Masya Allah kalau gitu langsung aja ya kasih kita tausiah pagi hari ini silahkan. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Pancaran ketampanan seseorang akan keluar baik dari hati maupun fisiknya jikalau memiliki 4 hal. Catat ini. Sehingga orang semangat. Sehingga orang pede. Iya. Yang pertama. Ayo. Bertutur kata yang baiklah. Ketika engkau bertutur kata yang baik, yakinlah engkau akan terlihat tampan dan orang akan kagum dengan dirimu. Tepuk tangan dong. Iya. Kalau kata-kata kasar, nggak sopan, nggak senonoh, senang nggak sama beliau? Saya tetap kata beliau loh. Mohon maaf ya, saya pinjam kata-kata ini. Tolong dijaga mulut. Dijaga mulut. Dijaga kata-kata. Pikirkan atas apa yang akan keluar dari mulut kita. Karena siapa yang mengaku beriman kepada Allah, maka jagalah ucapan kita. Ucapan ini keluar dari mulut dan mulut ini dijaga 2 telinga. Diawasi pikiran dan hati. Diteliti dengan 2 mata. Dirasakan dengan 2 hidung. Lubangnya maksudnya. Jamaah. Jadi jangan engkau menuduh orang, menjelekkan orang dengan ucapanmu, orang akan tidak simpati padamu. Meskipun engkau ganteng, pakai bedak yang mahal. Hah? Mana ada ganteng pakai bedak? Ibu nggak tahu aja sebelum kita kesini. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Apalagi yang kedua, perilaku yang baik. Jadi
Jadi kalau mau kelihatan ganteng dan pede dengan kegantengannya, maka perbuatannya, perilakunya, perbuatannya dijaga. Jaga. Ini saya rindu banget dengan syuting. Masya Allah. 21 hari loh. Totalitas banget. Nih, perbuatannya, perilakunya. Halo? Halo. Bagaimana orang bisa menghormati kita kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita? Apalagi yang ketiga? Mau tahu? Ada. Kendalikan diri. Kadang emosi membuat orang jadi rendah. Orang yang kuat itu bukan karena badannya fisiknya sehat dan kuat. Bukan. Ketika engkau bisa mengendalikan dirimu. Ketika engkau marah, engkau jaga dirimu. Jaga perbuatanmu. Karena atas apa yang kau hasilkan dari marahmu itu. Karena tidak mampu mengendalikan diri. Itu akan merendahkan dirimu. Seganteng apapun kalau engkau jadi peran antagonis. Gimana tidak ganteng Gunawan? Mas Gunawan setiap main sinetron pasti perannya yang baik terus. Saya yang jadi peran jahatnya. Jadi orang pasti simpati. Betul tidak? Diomelin sama istri, inilah suami-suami teraniaya. Kan gitu. Betul. Betul. Secantik apapun bawang merah, orang tidak simpati dengan bawang merah. Malah orang simpati dengan bawang putih karena lebih mahal. Jamaah. Yeay. Sudah tadi tutur kata perbuatan pengendalian diri. Yang keempat ini. Rasa malu. Malu. Jaga malu perasaan. Ini jangan malu-maluin. Ya Allah. Udah dewasa. Bertingkah anak-anak. Nggak tahu malu. Nggak tahu malu. Nggak pakai baju kemana-mana. Ya ampun. Memang ada kucing. Ya Allah. Jamaah. Yeay. Tanamkan rasa malu. Malu kepada Allah, malu kepada diri, malu kepada sesama. Sehingga tidak melakukan kejahatan, keburukan. Karena ditanamkan rasa malu, engkau akan kelihatan tampan. Masya Allah. Oh pantesan ya kadang ada orang yang memang hobinya gibah ngomongin orang. Makanya kita gak nyaman di sebelahnya Nggak ya. Gak nyaman. Pantesan Ustadz tuh walaupun gimana-gimana ya. Tapi maksudnya. Ngomongin Walaupun aja. apa Cak, terusin Cak. Walaupun tidak terlalu ganteng. Iya. Walaupun Iya. Ustadz. Iya. Susah ya cari kata-katanya. Bingung kata-katanya ngejebak nih. Yang fair itu kalau lihat anak-anak saya. Iya. Loh kok tidak sama bapaknya ya? Oh. Untung mirip ibunya. Masya Itu Allah. nyakitin banget. Tapi Ustadz Maulana, kalau Ustadz lewat itu, yang ngejar ibu-ibu, Masya Allah ratusan ribu langsung kalau saya pergi sama Ustadz Maulana. Makasih banyak. Pantesan, jadi tips dan triknya itu ya. Jadi masalahnya bukan di sini ya Ustadz, Iya. tapi di sini. Di sini. Kasih tepuk tangan dong Bu, buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Jamaah. Yeay. Kita masih akan ngebahas lagi tentang ketampanan, tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu sama Ustazah Lulung. Ustazah, terima kalau kita kasih. dititipkan rezeki sama Allah nih, boleh gak sih seorang laki-laki melakukan perawatan? Biasanya kan yang melakukan perawatan itu wanita. Waduh, kalau laki-laki boleh nggak sih? Ya boleh dong melakukan perawatan. Karena kan yang namanya... Tunggu dulu Ustazah. Kenapa? Nanti kita lanjutkan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu Nash Indonesia. Silakan Nash.